Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Sevilla Anastasia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi staffing. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian staffing. Staffing adalah usaha untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya adalah perkembangan organisasi fungsi kepegawaian. Maaf, di sini ada salah penulisan. Yang pertama adalah kepegawaian adalah fungsi manajerial yang penting. Maaf, ini manajerial ya. Fungsi manajerial yang penting ini yang dimaksudkan adalah tindakan palungan yang paling penting bersama dengan perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan serta pengendalian. Lalu yang kedua adalah kepegawaian adalah kegiatan yang meresap, yang dimana ini dijalankan oleh semua manajer dalam semua jenis perhatian di mana bisnis dilakukan. Lalu yang ketiga adalah kepegawaian adalah kegiatan yang berkesinambungan. Ini dimaksudkan karena fungsi kepegawaian berlanjut sepanjang masa organisasi karena transfer dan berlanjut dengan promosi yang terjadi. Lalu yang keempat adalah dari dasar fungsi kepegawaian adalah manajemen personalia yang efisien, yang dimana ini menjelaskan sumber daya manusia dapat dikelola secara efisien oleh sistem yang tepat. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah kepegawaian membantu menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat. Ini maksudnya adalah ini dilakukan secara efektif melalui prosedur rekrutmen yang tepat dan akhirnya memilih kandidat yang tepat pula, yang sesuai dengan persyaratan. Selanjutnya adalah macam-macam kegiatan staffing. Kegiatan staffing ini meliputi yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia, yang dimana ini penentuan kebutuhan tenaga kerja baik dalam hal jumlah atau mutu kualitas dari sumber daya manusia tersebut. Yang kedua adalah penarikan, yang dimana ini penentuan sumber-sumber tenaga kerja yang akan ditarik, siapa yang berhak untuk masuk gitu. Lalu ini akan melakukan sistem yang namanya seleksi, yang dimana ini yang pelamar pekerja yang melamar itu akan diseleksi terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ini akan melakukan pengenalan dan orientasi, yang dimana ini melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan oleh si organisasi. Yang selanjutnya adalah pemberian balas jasa dan penghargaan, yang dimana ini memberikan balas jasa yang layak untuk para si pelamar tersebut atau si karyawan yang sudah terseleksi tersebut ya. Lalu selanjutnya adalah pengembangan karir, yang dimana ini adalah memajukan tenaga kerja dengan memberikan kebaikan pangkat atau menaikkan pangkat si karyawan yang lebih baik keterampilannya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi yang tepat, seperti itu. Selanjutnya adalah transfer dan PHK, yang dimana ini transfer adalah usaha untuk meningkatkan kembali pegawai pada jabatan yang paling sesuai dengan latar belakang pribadi pegawai yang bersangkutan. Ini ada dua alasan pokok transfer. Yang pertama adalah karena permintaan pegawai sendiri yang bersangkutan dan karena ingin dari pemimpin sendiri. Lalu maksud yang pertama ini karena permintaan sendiri pegawai yang bersangkutan ini bisa jadi hal yang maksudnya karena keinginan diri sendiri dari si karyawan, mungkin karena jumlah gaji yang rendah sehingga mereka menuntut untuk mereka menuntut untuk gajinya ini dinaikkan, lalu merasa tidak dapat bekerja sama dengan pegawai lain
seperti individualisme seperti itu, ingin menang sendiri, ingin dipandang oleh kandidat yang lebih tinggi itu dipandang bahwa saya ini yang lebih layak seperti itu, lalu merasa tidak cocok dengan pekerjaan yang saat ini dilakukan. Lalu selanjutnya adalah karena ingin dari pemimpin sendiri yang dimana ini pegawai kurang cakap melakukan pekerjaannya yang sekarang dipegang, lalu menghindari rasa bosan bagi pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya adalah PHK, yang dimana ini PHK adalah keputusan pemutusan hubungan kerja antara pihak perusahaan atau organisasi dengan karyawan. Ada alasan pemutusan hubungan kerja, kenapa di PHK seperti itu. Adapun alasan pemutusan hubungan kerja adalah karena permintaan pegawai sendiri, mungkin ingin pindah ke perusahaan lain yang mungkin karena upah atau UMR dari perusahaan lain ini lebih tinggi seperti itu. Lalu keputusan perusahaan karena pegawai yang bersangkutan telah melanggar tata tertib. Lalu pegawai meninggal terus karena telah habis jangka waktu kerjanya, semisal kayak kita telah menandatangani surat atau pernyataan bahwa kita dikontrak seperti itu selama 1 tahun, dan ini jangka waktunya sudah tepat, sudah 1 tahun, jadi mereka di PHK seperti itu. Atau mungkin ini kan dalam masa pandemi ya, mungkin karena di PHK karena sebuah perusahaan ini impornya itu sulit dan ekspornya juga, mungkin karena perusahaan misal membuat sebuah pakaian, jika kita mengekspor itu kan sulit ya, karena ini kan lagi pandemi seperti itu, maka karyawannya juga di PHK karena mungkin barangnya juga berhenti di transit di mana seperti itu. Lalu sebelum saya tutup, ini saya mau menjelaskan bahwa kalau kita di PHK sama di pensiunan itu berbeda. Kalau PHK itu karena maksudnya dari perusahaannya, tapi kalau pensiunan itu dari usia kita. Nah, dari PHK sama pensiunan ini berkaitan. Ini di sini nggak ada soal pensiunan, tapi saya menambahkan sedikit bahwa ada 2 jenis. Sebelum saya tutup, di sini saya mau menambahkan juga tentang tujuan dari pensiun. Di sini tidak ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pensiun. Tujuan pensiun itu karena untuk mengadakan peremajaan pegawai sehingga pegawai yang sudah manula atau sudah tua ini bisa digantikan dengan pegawai yang lebih muda, pegawai yang lebih baru. Jadi transfer, PHK dan pensiun ini adalah jenis-jenis yang dimana ini adalah pemberhentian atau pemindahan karyawan ke perusahaan yang lain seperti itu. Saya rasa cukup penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.